Assalamualaikum teman-teman, balik lagi di TV2 Channel bersama saya Hediji. Seperti biasa, pada kesempatan video kali ini channel ini akan membagikan satu APK Google Kamera Android tentunya buat teman-teman semua dari developer Parrot 043, dimana untuk Gcam ini sudah menggunakan based on Google Kamera yang terbaru ya teman-teman, yaitu versi 7.4. tapi untuk versi dari Parrotnya yaitu versi 2 ya teman-teman. Dan untuk Gcam ini juga kalian bisa gunakan atau install di banyak handphone Android yang terbaru saat ini yang bersistemkan Android Q ke atas ya teman, untuk dapat menginstal Gcam ini. Tentunya juga untuk device Android kalian harus aktif juga untuk kamera 2 apinya. Oke, tidak bakal lama, kita langsung mulai aja untuk videonya. Check it out. Jika kalian suka dengan video-video yang ada di channel ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan info-info terupdate tentang Gcam di channel ini. Seperti biasa, apabila teman-teman ingin mencoba APK Google Kamera Android yang kita bahas di video ini, untuk link downloadnya saya sudah sertakan di kolom deskripsi di bawah video ini ya teman-teman. Di video ini saya mentester Gcamnya menggunakan Realme XT seperti biasa. Untuk performa Gcamnya kalian bisa tes sendiri di handphone kalian masing-masing ya. Oke, sekarang kita masuk pada pembahasan Google Kamera Androidnya. Untuk di bagian menunya sama seperti yang kemarin ya versinya, ada seperti kamera utama, video, mode portrait, mode foto malam, astrofotografi, photospheres, panorama, timelapse, dan Google Lens ya teman. Untuk fitur slow motionnya belum muncul ya untuk di versi ini di Realme XT. Selanjutnya di update kali ini ada fitur baru yaitu menu slider, pengaturan manual fokus ya. Kalian bisa atur untuk jarak lensanya dari auto, infinity, dan 10 cm atau juga disebut dengan fokus makro ya. Ini dia fitur terbaru di versi 2 yang menggunakan visual Google Kamera 7.4 ya teman-teman. Kelebihan dari Gcam ini sendiri setelah saya tester ya teman-teman, untuk di bagian bar menunya, untuk kamera utamanya bisa digunakan secara normal. Potret depan belakang juga bisa digunakan secara normal. Selanjutnya mode foto malam, pengaktifan astrofotografi juga bisa digunakan dengan baik ya. Selanjutnya untuk di bagian mode video ini sama seperti kemarin, ada terkendala sedikit saat kita buka opsi. Saat diaktifkan untuk resolusi 4K nya Gcam terjadi FC ya teman, untuk di Realme XT ya khususnya tidak fix untuk di bagian 4K nya. Selanjutnya untuk pemilihan frame per second-nya aman sampai 60 fps. Untuk hasil testernya seperti ini, berjalan dengan baik ya. Next, selanjutnya kita ke bagian yang lainnya. Photosphere aman. Ini dia untuk hasil testernya di bagian Photospheres. Selanjutnya di bagian panorama juga bisa dijalankan dengan baik ya. Sekarang di bagian timelapse hasil testernya seperti ini ya teman, bisa juga dijalankan secara normal. Yang terakhir yaitu Google Lens juga bisa digunakan dengan baik. Kembali kekurangan tadi, tidak ada fitur slow motion dan ada bug di bagian pengaktifan resolusi 4K ya khususnya di Realme XT. Untuk di fitur-fitur utamanya bisa digunakan dengan baik, dan untuk hasilnya juga saya sangat puas ya untuk di Realme XT. Untuk di device lain teman-teman bisa tester sendiri ya, karena biasanya Gcam Parrot ini banyak cocok di handphone Android yang lama ataupun yang terbaru untuk saat ini, karena Gcam ini sangat populer ya, banyak digemari oleh para pencinta Gcam. Oke, sekarang kita masuk ke tutorial cara penginstalan dari awal. Bagi teman-teman yang baru install Gcam di handphonenya, silahkan install seperti biasa ya. Kalian dulu untuk bahannya. Tapi apabila teman yang hobi gonta-ganti Gcam saat menginstal bahan APK-nya, ada notifikasi seperti di video ini. Apakah kalian ingin menginstal aplikasi yang sudah ada? Berarti di handphone kalian sudah ada Gcam dengan based on Google yang sama. Jadi teman-teman harus hapus dulu. Tapi kalau kalian tidak mau hapus, kalian bisa lakukan clone APK. Untuk caranya bisa kalian cek di iCard ya. Oke,
kalian bisa hapus atau clone. Kalau sudah, selanjutnya kalian bisa install APK Gcam-nya seperti biasa ya teman-teman. Klik bahan APK-nya, dilanjutkan dengan mengklik install. Sekarang teman-teman bisa tunggu sampai proses instalasi Gcam-nya selesai ya. Oke, kalau sudah terinstall seperti ini, alangkah baiknya teman-teman jangan buka dulu untuk Gcam-nya. Kalian bisa pergi ke pengaturan, buka info aplikasi Gcam-nya atau tap di icon Gcam yang kalian install tadi. Pilih info aplikasi. Selanjutnya teman-teman bisa lakukan clear data pada Gcam-nya. Ini bertujuan agar tidak terpengaruh dengan setting atau data Gcam yang kalian hapus tadi ya, tentunya dengan based on Google yang sama. Oke, kalau sudah kalian hapus untuk datanya, selanjutnya teman-teman bisa buka Gcam-nya seperti biasa ya teman-teman. Kalian buka Gcam-nya, persetujui semua untuk perizinannya, dan ini dia untuk tampilan Gcam-nya setelah proses instalasi tadi ya. Nah, sekarang saya akan bagikan settingan Gcam Parrot yang kita bahas di video ini ya. Tapi sebelumnya saya akan tester dulu, kasih tahu dulu ya kepada teman-teman apabila mengalami hal yang sama di Realme XT ya untuk Gcam Parrot yang kita bahas di video ini. Untuk pengaturan defaultnya, fotonya itu saturasinya kurang hidup ya, seperti ini agak pucat. Jadi untuk mengatasinya teman-teman bisa samakan settingan yang saya akan bagikan dari Gcam Parrot versi 2 yang menggunakan based on Google Kamera 7.4 ini ya teman-teman. Oke, kalian bisa masuk ke bagian setelan pada Gcam-nya. Yang pertama, kalian bisa maksimalkan untuk pengaturan perlu akses jangan ganggu. Kalian buka, pilih Gcam Parrot-nya, lalu aktifkan untuk izinkan mode jangan ganggunya. Ini bertujuan agar kalian saat menggunakan mode video atau merecord di bagian video tidak terganggu dengan notifikasi yang masuk ya teman-teman. Selanjutnya untuk di bagian rasionya kalian bisa pilih 3x3. Stabilisasi video kalian bisa aktifkan juga ya teman. Selanjutnya kita masuk ke setelan lanjutan, kalian buka. Di bagian ini teman-teman bisa aktifkan untuk pelacakan fokus sesuai selera juga, bisa diaktifkan dan dinonaktifkan. Selanjutnya untuk aktifkan fokus manual kalian bisa aktifkan ya teman, nanti akan muncul menu slider di bagian viewfindernya. Kalian bisa pilih auto, infinity sampai fokus makro ya, yang saya jelaskan di awal video tadi. Selanjutnya untuk nonaktif zoom di mode portrait kalian bisa aktifkan juga. Kontrol RAW dan JPG kalian bisa aktifkan juga untuk format foto. Selanjutnya untuk HDR plus enhance frame-nya kalian bisa pilih di angka 9 bingkai atau 9 frame. Setelah itu teman-teman langsung ke bawah ya. Untuk pengaturannya kalian bisa buka pengaturan perpustakaan atau live feature. Kalian buka lalu kalian aktifkan ya. Nonaktif jadi aktif. Nah, di sini ketajaman teman-teman bisa naikkan ke angka 1.25. Selanjutnya untuk saturasi atau kejenuhan teman-teman bisa buka. Kalian naikkan ke 1.25. Langsung ke bawah ya, teman-teman. Selanjutnya untuk bagian ISO-nya teman-teman bisa pilih di angka 3000. Dan sekarang kita akan coba ya untuk hasil settingan ini. Yang terakhir, kalian bisa buka opsi lalu aktifkan untuk keseimbangan putih otomatisnya, kalian bisa aktifkan. Oke, kalau sudah selesai, sekarang saya akan coba tester ya untuk pengambilan gambarnya atau foto. Kita akan bandingkan sebelum disetting dan disetting. Oke, kita akan lihat sama-sama untuk perbandingan hasil fotonya ya. Ini yang default dan ini yang sudah disetting tadi. Saturasinya lebih hidup ya teman. Kalau yang ini kelihatan agak pucat. Itu dia untuk mengatasinya apabila teman mengalami hal yang sama ya dengan Realme XT. Untuk mengatur defaultnya hasil fotonya pucat. Next, berikut ini adalah sampel foto lebih jelasnya dengan menggunakan Gcam Parrot versi 2 dengan menggunakan based on Google Kamera yang terbaru saat ini 7.4 dan hasil settingan saya tadi. Check it out.
teman-teman, cukup sekian dulu untuk video kali ini. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video-video update tentang Gcam lainnya. Akhir kata dari saya, good job, bye-bye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.